Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana illa man amanatalahu walatinan liman la ahdalahum. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kembali marilah kita sanjungkan, kita lahirkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita, yang di malam hari ini Allah masih berikan kepada kita kekuatan. Meskipun tadi oleh Ustadz Fahmi, kekuatan kita sudah mulai melemah, semangat kita sudah mulai mengendor. Nah, semoga malam hari ini Allah hadirkan kepada kita sebuah motivasi yang akan membangkitkan semangat kita untuk kembali berbahagia, kembali bergelora di dalam kita meraih keberkahan di bulan suci, bulan Ramadan ini. Untuk itu marilah sebelumnya kita sanjungkan kesyukuran kita dengan kalimat tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan atas insan mulia qudwah hasanah kita bersama, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya dentuman petasan sudah cukup membuat kita bersemangat. Sudah cukup apa belum? Sudah cukup kayak Mas Amar ya? Der gitu kaget, yuk kemudian semangat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan atas kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa dengan kita mengikuti ritme, pola dan apa yang Allah suguhkan di bulan suci, bulan Ramadan ini. Takwa memang hanya satu kata, tapi begitu beragam makna dan beragam rasa. Salah satu maknanya dari takwa adalah cinta. Di mana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh rasa. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan atas apa yang kita impikan, atas apa yang kita cita-citakan. Sebagai kebutuhan insaniah kita, di mana siapapun diri kita, apapun kedudukan kita, kita menginginkan bahagia. Nah, maka apa yang akan Allah suguhkan kepada kita dengan Allah menghadirkan kita jalan menuju takwa adalah bagaimana kita bisa menikmati sebuah kehidupan yang belum pernah terbesit dalam pikiran kita. Sebuah kebahagiaan yang belum pernah terasa oleh jiwa manusia siapapun ia. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh seseorang yang bisa menikmati surganya, menikmati jannahnya. Dan semoga kita Allah berikan kesempatan untuk bisa menikmati sebuah tempat yang teramat istimewa itu. Takwa yang juga memiliki rasa khawatir, rasa takut manakala kita mendapatkan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Takut manakala ibadah kita, amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tercampur riya, tercampur keinginan kita untuk mendapatkan penghargaan dari manusia.
kekhawatiran dan ketakutan yang kemudian sangat beralasan, manakala kemudian ketika apa yang kita lakukan berlelah-lelah berpuasa, berlelah-lelah melaksanakan ibadah sholat, berlelah-lelah kita beramal soleh, tapi ternyata tidak diterima. Maka kita khawatir, kita takut kalau kemudian semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takwa juga bisa bermakna sebuah ketaatan. Bahkan kemudian beragam makna yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian kalau bisa kita simpulkan dalam sebuah kalimat pendek, takwa itu adalah sami'na wa ata'na. Sesuatu yang mungkin sangat mudah untuk bisa kita internalisasikan dalam hati kita. Karena ketika kemudian kita mendefinisikan takwa dengan kalimat yang panjang mungkin kita lupa. Tapi ketika kita mendefinisikan takwa dengan kalimat pendek sami'na wa ata'na, itu mungkin akan bisa melahirkan, akan bisa menginspirasi kita bahwa takwa adalah ketika kita mendengar firman Allah, hadis Rasulullah yang memerintahkan sesuatu, kita taat, kita melakukan. Ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Rasulullah yang melarang sesuatu, kita menjauhinya. Dalam sebuah kisah, proses belajar untuk menghadirkan rasa takwa adalah bagaimana ketika seseorang memiliki bekal ilmu yang kemudian bisa mengantarkannya menuju takwa. Salah seorang ulama besar, beliau Kiai Haji Khalil Badawi, ya, seorang tokoh Nahdiyin yang mungkin gurunya kiai atau kiainya kiai. Beliau pernah berkhidmat kepada seorang syekh, seorang ulama besar di Mekah. Beliau itu merelakan dirinya untuk tidur di mana? Di pintu musola atau pintu masjid yang mana syekh ini adalah seorang yang memiliki cacat di dalam penglihatan beliau. Beliau tidak bisa melihat dengan sempurna. Maka kemudian harapannya ketika beliau itu tidur di pintu masuk musola atau masjidnya, maka ketika gurunya itu akan memasuki masjid atau musolanya pasti akan menyentuh atau bahkan mungkin menginjak tubuhnya. Dengan itu dia bisa bangun, mengikuti atau bahkan mengantarkan gurunya itu. Bahkan kemudian dalam riwayat yang lain, beliau itu kemudian rela untuk kemudian mengabdi berkhidmat kepada gurunya ketika beliau itu diperintahkan untuk melayani kebutuhan gurunya, mulai dari kebutuhan saat mau mandi, kebutuhan saat mau makan, sampai kebutuhan saat mau mengisi kajian. Semuanya dibantu oleh beliau. Nah, ternyata tidak ada kata yang kemudian beliau ucapkan selain itu sami'na wa ata'na. Karena apa yang disampaikan oleh gurunya itu adalah sesuatu yang akan menghadirkan keberkahan. Sesuatu yang dia yakini akan menghadirkan mahabbah, rasa cinta ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wasilah gurunya. Sesuatu yang barangkali sudah mulai pudar, sudah mulai hilang di tengah kehidupan kita. Khidmat kepada guru adalah sesuatu. Sebuah kisah lagi diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu saat itu masih usia muda. Beliau ingin mendapatkan pelajaran dari sahabat senior Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian ketika beliau mendatangi rumah Ubay bin Ka'ab, didapati pintunya tertutup. Maka kemudian beliau, Abdullah bin Abbas ini tidak berani mengetuk pintu gurunya. Beliau kemudian duduk di depan pintu gurunya yang saat itu bangunannya yang masih bangunan zaman dulu, pasir di mana-mana. Maka kemudian karena lelah beliau tertidur. Tertidur beralaskan buntalan kain mungkin ya, atau tas yang kemudian membawa yang isinya adalah kitab atau perlengkapan saat ia akan belajar. Tertidur. Nah, beliau Abdullah bin Abbas ini datang pagi. Tertidur sekian lama sampai Ubay bin Ka'ab itu
keluar dari rumahnya ingin berangkat ke masjid saat sholat duhur. Sehingga kemudian angin gurun yang kemudian berhembus itu hampir menutupi wajah dari Abdullah bin Abbas itu. Sehingga ketika Ubay bin Ka'ab membuka pintu dan kemudian didapati ada seseorang yang tertidur, beliau tidak mengenali siapakah yang tertidur itu. Ketika kemudian didekati, beliau istighfar, astagfirullahaladzim, Masya Allah, wahai keponakan Rasulullah, apa yang engkau lakukan di sini? Jadi Abdullah bin Abbas itu keponakan Rasulullah, karena Abdullah ini putra dari Abbas. Abbas itu paman Rasulullah. Nah, maka kemudian Abdullah bin Abbas terbangun dari tidurnya. Maka kemudian beliau mengatakan, wahai guru, maafkan aku. Aku tadi datang ingin menemuimu untuk mendapatkan pelajaran dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku dapati pintunya tertutup. Maka kemudian aku menunggu. Ubay bin Ka'ab kemudian lantas mengatakan, kenapa engkau tidak mengetuk pintu sehingga aku mengetahui kehadiranmu? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak ingin mengganggu istirahatmu. Nah, ternyata dari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas yang sekarang kita kenal, itu adalah sesuatu yang kemudian mengantarkan beliau menuju kepada puncak kemuliaan. Hampir semua tabi'in itu pernah belajar kepada Abdullah bin Abbas. Maka kemudian beliau mengatakan, dulu aku menderita dan hidup sengsara saat menuntut ilmu. Tapi sekarang atau saat ini aku mulia dan dicari oleh para penuntut ilmu. Jadi salah satu hal yang kemudian harus kita mulai lakukan dan benar-benar kita sadari bahwa ternyata ilmu itu tidak hanya dibutuhkan kecerdasan ketika kita ingin menangkapnya. Tapi ilmu itu sangat membutuhkan rasa mahabbah, cinta seorang tolab, seorang murid kepada gurunya. Bahkan ada sebuah kisah lagi, tapi ini kisah Israiliyat, ya. Jadi kisah zaman dulu. Suatu ketika ada seorang santri yang sedang membersihkan tempat gurunya mengajarkan ilmu. Misalkan ya seperti ini, ya. Sedang dibersihkan oleh murid tadi, oleh santri tadi. Kemudian tiba-tiba Nabi Khidir datang. Si murid tadi tahu kalau yang datang itu adalah Nabi Khidir. Tapi murid tadi tidak menghiraukan sama sekali. Ia terus membersihkan, terus merapikan. Apa yang harus dirapikan, apa yang harus dibersihkan dari tempat gurunya mengajarkan ilmu itu. Maka kemudian Nabi Khidir heran, aneh. Ini ada santri kok perilakunya tidak seperti santri yang lain. Maka kemudian karena merasa aneh, Nabi Khidir bertanya, wahai santri, tidakkah engkau mengenalku? Kata Nabi Khidir. Kemudian santri tadi mendongakkan kepala dan tersenyum dan kemudian, aku mengenalmu, engkau adalah Abul Abbas Al-Khidir. Jadi ternyata santri tadi tidak hanya sekedar mengenal Nabi Khidir, tapi beliau mengenal nama aslinya. Sehingga sangat mengenalnya. Maka kemudian Nabi Khidir bertanya, kenapa engkau tidak memperhatikanku? Tidakkah engkau membutuhkan sesuatu kepadaku? Membutuhkan sesuatu dariku? Maka kemudian santri tadi tersenyum. Wahai Nabi Khidir, cukuplah bagiku guruku. Tidak ada satupun hajatku tersisa kepadamu. Hajatku telah terpenuhi dari guruku. Jadi ini adalah sesuatu yang kemudian mengajarkan kepada kita bahwa berkhidmat, mahabbah kepada guru adalah sangat kita butuhkan dalam rangka kita mencari ilmu. Sehingga suatu saat Imam Nawawi itu pernah memberikan sebuah nasihat, ya. Mungkin nasihatnya agak ekstrim, ya. Dosa seorang kepada orang tuanya itu akan terhapus saat ia melakukan taubat dan nasuha. Tapi dosa seorang murid
durhaka seorang murid kepada gurunya tidak akan terhapus selamanya. Sesuatu yang kemudian, Masya Allah. Apakah memang seperti itu? Nah ternyata dijelaskan ini oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau itu menasihatkan seperti ini. Paling bahayanya seorang murid, paling bahayanya seorang santri adalah ketika hati gurunya berubah. Maka seandainya seluruh waliullah yang ada di timur dan di barat berusaha membantunya, maka tidak akan mungkin bisa sampai gurunya ridho kepadanya. Sekali lagi ini adalah sesuatu. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari ilmu kita. Kita tidak akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari apa yang kita pelajari manakala kita tidak bisa menempatkan guru kita pada sesuatu yang semestinya. Lantas guru kita itu siapa? Siapa saja yang mengajarkan kepada kita meskipun hanya sesuatu yang sepele menurut kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu walau satu ayat. Artinya ketika kita mendengarkan satu ayat dari seseorang, beliaulah guru kita. Maka kemudian ketika kita kembali kepada kisah santri yang bertemu dengan Nabi Khidir, itu lantas prioritas kita kepada guru itu lantas kepada siapa? Bukankah Nabi Khidir juga mengajar santri tadi? Mengajar. Tapi kemudian kenapa santri tadi tidak menghiraukan Nabi Khidir? Beliau lebih menghiraukan gurunya. Karena ternyata ada hierarki yang kemudian harus kita sadari, harus kita ketahui. Ternyata guru yang dimaksudkan yang lebih utama adalah guru yang setiap saat mendampingi kita. Kalau santri berarti mas'ul atau ustadz atau di sini pengasuh atau siapa saja yang kemudian intensitas mengajarnya guru itu sering. Itu prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua yang mulai agak jarang. Prioritas berikutnya yang semakin jarang. Maka kemudian Nabi Khidir tadi tentu sangat jarang bertemu dengan si santri tadi. Sehingga kemudian tidak mendapatkan prioritas yang utama. Santri tadi lebih memprioritaskan berkhidmat kepada gurunya meskipun tidak ada di sisi gurunya. Hanya berupa tempat di mana guru biasa mengajarkan ilmunya. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka nampaknya ada satu yang kemudian harus kita kembali sadari bahwa ternyata para ulama itu menyepakati kepandaian seseorang dalam menangkap ilmu itu hanya kurang lebih 30%. Jadi ketika seseorang itu sangat pandai, sangat jenius, sebenarnya dia hanya bisa menangkap ilmu itu 30%, tidak lebih, tidak kurang. Tetapi 70%-nya dia akan bisa menangkap ilmu dan hikmah itu manakala dia memiliki hikmat, memiliki mahabbah kepada gurunya. Maka saya berharap dengan tema Ramadan dia bisa saat ini membangun peradaban. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang beradab. Kita bisa menjadi manusia-manusia yang kemudian memunculkan adab yang dicontohkan oleh para sahabat, yang dicontohkan oleh para tabi'in, yang dicontohkan oleh para tabi'in dan generasi setelahnya. Dan mereka adalah para pecinta ilmu. Dan pecinta ilmu adalah pecinta guru. Pecinta guru insya Allah pencinta Rasulullah, gurunya para guru. Dan pencinta ilmu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sumbernya ilmu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, yang sedikit ini membawa hikmah bagi kita semua. Dan semoga akan hadir secercah harapan bagi kita bahwa kita senantiasa akan memiliki energi, senantiasa akan memiliki spirit untuk kemudian berbuat baik kepada guru kita atau kepada orang-orang yang dekat dengan guru kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan in ahsantum
li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Ketika kita membantu orang, sesungguhnya yang kita bantu adalah diri kita. Ketika kita menolong orang, sesungguhnya yang kita tolong adalah diri kita, bukan orang lain. Karena sesungguhnya yang akan mendapatkan manfaat maksimal dari apa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri. Maka marilah kita kuatkan diri kita untuk terus berbuat baik, untuk terus berbuat amal solih yang kemudian akan mengantarkan kita kepada keridhaan guru kita. Karena ketika guru kita berubah hatinya, sudah mulai sebel dengan perilaku kita, alamat itu adalah sinyal petaka bagi diri kita. Karena ilmu kita tidak akan ada berkahnya. Maka pastikan guru kita selalu ridho kepada kita. Guru kita bisa menerima kehadiran kita. Guru kita senang dengan perilaku kita. Itu yang harus kita lakukan, yang harus kita upayakan, karena sesungguhnya 70% dari ilmu itu didapat dari sana, bukan dari kepandaian akal pikiran kita. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.